Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sebagaimana dikatakan, qad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa husnas sina'ati Muslimu. Bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih dan kitab yang paling baik dan sistematis adalah kitab Sahih Muslim. Dan sekarang masih pada bab al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh terhadap Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis yang ke 6738. Diriwayatkan dari Jabir an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu, beliau berkata, Ja'at malaikatun, telah datang malaikat-malaikat. Di dalam riwayat yang lain, misalnya riwayat At-Tirmidzi, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ya. Tapi kemudian sanadnya lemah. Ya, dan di riwayat At-Tirmidzi itu. Datang malaikat kepada Nabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun, dan dia dalam keadaan tidur. Yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, sebagian dari malaikat ini mengatakan, Innal 'aina na'imatun, sesungguhnya ya mata itu tidur. Maksudnya matanya Rasulullah SAW tidur. Wal qalba yaqzanu, sedangkan hatinya itu terjaga, sadar. Faqalu, lalu mereka mengatakan, inna li sahibikum hadha masalan fadribu lahu masalan. Ya, sesungguhnya sahabat kalian ini memiliki perumpamaan. Fadribu lahu masalan, maka berilah perumpamaan padanya. Artinya coba berikan perumpamaan kepada orang yang tidur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain disebutkan, di antaranya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, bahwa malaikat itu mengatakan seperti ini, bahwa Nabi SAW itu matanya tidur tapi hatinya terjaga. Maka kemudian malaikat menyampaikan perumpamaan, memperdengarkan kepada Nabi SAW. Karena mereka, ya, dalam riwayat lain dijelaskan bahwa mata tertidur akan tetapi telinganya mendengar dan hatinya mengetahui. Itu dijelaskan dalam riwayat yang lain. Faqalu, maka mereka mengatakan, mathaluhu kamathali rajulin, perumpamaannya adalah perumpamaan seperti seseorang bana daran, ya, yang membangun rumah. Dalam riwayat lain kasran, membangun istana. Dalam riwayat lain baitan, ya, baitan. Jadi dar itu besar, luas, sedangkan baitan itu bagian dari dar. Itu dalam riwayat lain. Wa ja'ala fiha ma'dubatan, di dalam rumah itu ada ma'dubah. Ma'dubah ini adalah hidangan yang dimakan ketika ada walimah. Ya, makanan yang
enak. Dalam riwayat lain ada ma'idah, begitu bahasanya, ma'idah. Wa ba'atha da'iyan, lalu kemudian dia mengutus da'iyan, orang yang menyeru. Faman ajabad da'iya, maka siapa yang merespon atau mengikuti ad-da'iya, orang yang menyeru itu, siapa yang memenuhinya? Jadi engkau mengobi, ya. Jadi pura ni mapelin, ada rumah, ada tempat, ada hidangan, ada orang yang pergi mengundang. Barang siapa yang memenuhi undangan itu dakhalad dara, dia akan masuk ke rumah itu. Wa akala minal ma'dubati, dan akan makan hidangan itu. Wa man lam yujib ad-da'iya, dan siapa yang tidak menerima ataukah merespon atau menerima panggilan itu, lam yadkhulid dara, maka dia tidak akan masuk ke rumah itu. Walam ya'kul minal ma'dubati, dan dia tidak akan makan hidangan. Dia tamak. Dia padahal sudah dipanggil tapi tidak pergi. Ini loka. Faqalu, lalu mereka mengatakan, awwiluha lahu. Ya, Nabi ini masih tidur. Mereka mengatakan, coba setelah memberikan perumpamaan, berikan takwilnya supaya dia tahu. Rasulullah yafqaha, agar dia memahaminya. Bukti bahwa yang memahami itu hati. Ya, yang memahami itu adalah hati. Adapun akal ini itu menganalisa. Di sini yang memutuskan hati itu. Ya. Makanya orang selalu mengatakan, dia sedih baju pikir, tapi karena dia berpikir, sedangkan hati ini yang memutuskan. Wa qala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan innahu naimun, dia tidur. Wa qala ba'duhum, jadi padahal sudah cerita tadi, tetap mengatakan, yang sebagian mengatakan tidak perlu diceritakan takwilnya karena dia tidur. Lalu kemudian sebagian malaikat itu kembali memastikan innal aina naimatun. Ya, mata sesungguhnya matanya tidur. Wal qalba yakzanu, tapi hatinya tetap terjaga. Faqalu, lalu mereka mengatakan takwil daripada perumpamaan itu, faddaru al jannatu. Rumah itu adalah surga. Jadi surga diumpamakan seperti rumah. Wadda'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang menyeru itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka dia telah mentaati Allah. Wa man 'asa Muhammadan, dan barang siapa yang mendurhakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad 'asa Allah, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nasi. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pembeda di antara manusia. Maksudnya pembeda apakah orang itu kemudian ahli surga atau ahli neraka. Dalam riwayat lain atau dalam pembacaan yang lain di situ membaca farraqa. Jadi bukan farqun. Kalau farqun ini sigat mubalaghah, kalau farraqa ini fi'il yang membedakan di antara manusia. Ya, ini yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat lain Nabi SAW yang menceritakannya sendiri. Ya, sebab yang kita baca ini adalah riwayat Bukhari. Baik. Bab kita adalah mengikuti Nabi SAW. Apa persesuaiannya? Maksudnya kenapa Imam Bukhari setelah menyebutkan bab mengikuti Nabi, beliau kemudian mencantumkan riwayat ini. Jadi seperti itu kalau kita belajar ya, membaca buku, selalu kaitkan apa yang kita baca itu dengan judulnya supaya fokus kepada pembahasan.
Karena akan banyak itu tambahan-tambahan yang sebenarnya fokusnya itu tetap yang berkaitan dengan judul inti. Ada kitabnya, ada babnya, kemudian hadis-hadis yang disebutkan. Nah, kita coba lihat persesuaian hadis ini dengan bab, yaitu bahwa Rasulullah adalah penyeru. Rasulullah adalah penyeru, maksudnya utusan Allah Subhanahu wa taala dan wajib mengikutinya untuk masuk surga. Itulah kemudian babnya, bab mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi adalah orang yang memanggil, lalu kemudian kita menerima panggilan tersebut dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawaid yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ya. Ini akidah. Sebab di antara umat Islam ini ada kelompok yang ingin mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-basyariyah. Bahwa Nabi itu bukan manusia. Padahal Rasulullah SAW itu adalah manusia yang mengalami seperti apa yang dialami oleh manusia yang lain, seperti tidur dan lapar, akan tetapi Allah menurunkan wahyu kepadanya dan beliau maksum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan wahai Muhammad, saya ini bashar, manusia. Mungkin orang masih bertanya, tapi dia itu manusia begini. Tidak. Mislukum, dikuatkan lagi. Saya manusia, harusnya kan cukup di situ. Tapi Allah mengatakan, katakan Muhammad, saya manusia seperti kalian. Masa masih ragu? Masa masih memiliki pemahaman bahwa Rasul itu adalah cahaya? Nur Muhammad? Ya? Masa masih memiliki keyakinan bahwa Rasulullah itu adalah zat yang bagian dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia diambil dari cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam penjelasan-penjelasan. Sampai kemudian ada muncul istilah insan kamil. Insanun kamil ini istilah tasawuf. Itu rentetannya dengan Nur Muhammad. Ya, dari situ. Yang kemudian ada istilah ma'rifah, ada istilah insan kamil. Jadi Rasulullah SAW itu adalah manusia. Rasulullah tidur. Cuma mungkin ada perbedaan. Kalau Rasulullah tidur matanya, tapi hatinya terjaga. Kalau kita, ya mata dan hati tidur. Ya. Akan tetapi perbedaannya juga, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya diberikan wahyu. Makanya hadis yang diagung-agungkan oleh kalangan sufi yang mengusung Nur Muhammad, hadis Jabir tentang Nur Muhammad, itu adalah hadis yang palsu mungkar. Palsu, sudah palsu mungkar. Atau mending palsu. Kalau dalam istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la asla lahu. Hadis ini gentayangan. Tidak ada asal usulnya. Tidak ada sanadnya. Kalau palsu itu ada sanadnya. Kalau ini tidak ada sanadnya. Ya. Jadi hadisnya palsu. Hadis yang mengatakan yang pertama diciptakan itu cahaya nabimu wahai Jabir. Itu hadisnya palsu. Kemudian kenapa mungkar? Disebut mungkar itu kalau menyelisihi yang ma'ruf, itu mungkar. Ya, jadi kalau ada orang melakukan maksiat, dia melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena dia menyelisihi apa yang diperintahkan. Sama dengan ini. Menyelisihi ayat, maka dia disebut mungkar. Apa ayatnya? Allah mengatakan, Qul innama, katakan Muhammad, saya ini manusia seperti kalian.
artinya dilahirkan, ya, diciptakan dari tanah, ya. Atau penciptaannya sama dengan Nabi Adam, bukan dari cahaya, bukan. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, ya, di situ perbedaannya. Kemudian menghidupkan hati dan senantiasa membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Bisa kita ambil di sini, bagaimana hati itu diupayakan untuk selalu terjaga. Makanya di antara yang bisa membuat hati itu sakit itu banyak tidur. Ini disebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hati. Ya, yang bisa membuat hati itu sakit, banyak bicara, banyak makan, banyak tidur, banyak ikhtilat, mukhalata, banyak bergaul, banyak bertemu dengan orang, banyak berbicara. Itu di antara hal yang bisa membuat hati itu sakit. Kok bisa hati itu sakit karena tidur? Ya. Kalau kita mau umpamakan pada matu tulona aki pada kendaraan. Kalau jarang jalan atau tidak jalan, maka kemudian ya masorok itu matu. Ya. Tapi tentu hati ini ya artinya itu hanya pendekatan saja untuk memahami. Tapi bahwa hati itu semakin sering lalai, maka semakin dia itu penyakit itu semakin menyerangnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya tidak tertidur, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini banyak tidur dapat mematikan hati. Banyak tidur. Makanya tidur ini bahkan ketika kita ingin memperbaiki diri kita itu biasanya kita awali dengan memperbaiki tidur. Perbaiki tidur. Dan tidur ini kita perhatikan itu banyak sekali rangkaian adab-adabnya. Berarti tidur ini bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa. Ada zikirnya, ada amalannya, dianjurkan, ya. Bahkan diajarkan oleh syaitan baca ayat kursi, maka kamu tidak akan diganggu. Bahwa Allah Subhanahu bahwa kamu akan mendapatkan penjagaan, hafiz. Ya. Jadi ada amalan-amalan yang dilakukan, berarti itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan tidurnya. Misalnya setelah salat Isya atau aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena Rasulullah SAW yakrahu al-haditha an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'da. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakruhkan tidur sebelum Isya dan berbicara setelah Isya. Waktu tidur, istirahat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidurnya ada 3 waktu. Ya, ya setelah tidur malam ini, setelah salat Isya, kemudian sebelum salat subuh, ya setelah salat qiyamul lail, kemudian tidur sedikit, ya supaya mengambil lagi an-nasyat, mengambil lagi kekuatan, ya untuk menyambut salat subuh. Kemudian setelah itu kailulah, ada kailulah. Pendapat yang paling kuat kailulah itu dilaksanakan setelah salat zuhur. Ada yang mengatakan sebelum salat zuhur. Itu 3 waktu. Ya 8 jam. Kalau kita mau bagi 3, 8 jam. Kalau sudah lebih dari itu mungkin sudah dikatakan banyak. Jangan juga tidak tidur karena jasad ini punya hak untuk kemudian diistirahatkan.
Kemudian memperhatikan keterjagaan hati. Ini dalam semua hal, terutama dalam ketika kita menuntut ilmu. Keterjagaan hati ini sangat penting, karena terkadang jasad atau fisik kita duduk menghadap, tapi hati kita ini membelakang. Sedangkan wadah atau tempat ilmu itu adalah hati. Ya, semakin besar wadah yang kita bawa, semakin banyak yang akan kita tampung. Semakin bersih wadah yang kita bawa ketika menuntut ilmu, semakin kemudian ilmu itu akan tertampung dan jelas. Ya. Jadi wadah. Jadi hati itu seperti wadah. Atau diumpamakan dalam hadis bahwa hati itu seperti bentuk tanah, ada yang keras, ya. Keras tapi dia bisa menampung, kemudian bermanfaat. Ada yang meresap, ya. Ada yang kemudian ya tidak menampung juga tidak memberikan manfaat. Maka keterjagaan hati ini sangat penting. Kayak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk dan berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ya, ada orang datang misalnya ke pengajian atau datang menuntut ilmu atau belajar, ya, bawa hati tapi goyang-goyang di pengajian. Ya. Dan ya membawa hati mungkin sebesar botol parfum. Itu na becu, itu na sekir-kir. Ya, kalau begini bagaimanapun siraman air itu, kalau memang wadah yang dia bawa itu kecil, maka akan kecil juga masuk. Ada juga yang membawa hati besar tapi napopang. Ini biar hujan deras ini tidak masuk juga. Ya. Ada juga yang bawa hati, ya, seperti botol tapi dia buka batu tu nah. Ini juga tidak masuk ilmu. Bawalah hati yang besar, yang bersih, yang untuk kemudian bisa menampung ilmu. Keterjagaan hati itu sangat penting. Ya. Karena hati ini yang kemudian di situ Allah melihat kita. Kemudian hati ini tempatnya ilmu. Makanya sering-sering kemudian dibantu untuk kebersihannya itu berzikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beragama sesuai dengan tuntunan. Beragama sesuai dengan tuntunan. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak berarti memberikan tuntunan, memberikan arahan. Beliau berjalan lalu kemudian kita ikut, bukan membuat jalan yang lain. Ya. Kemudian beragama wajib melaksanakan perintah. Di sini kita perhatikan malaikat, mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian yang didapati ini Rasulullah dalam keadaan tidur. Ya, sebagian mengatakan dia tidur, mengatakan tidak. Ya, dia tidur matanya tapi hatinya tidak. Tapi ini sudah perintah, laksanakan saja. Ya. Laksanakan saja sebagaimana yang diperintahkan. Ya, bagaimana orang yang tidur ini? Tidak. Ucapkan saja apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Sampaikan kepadanya tentang perumpamaan tentang dia. Lalu malaikat menyampaikan itu. Ya. Ada ya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah ta'ala, beliau kemudian pergi
bertemu dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namanya murid ketika ketemu, apalagi yang satu dari Mesir ya, Syekh Abu Ishaq. Bertemu dengan Syekh Al-Albani, ketemu di rumahnya dan sangat disambut dengan sangat baik, di mana orang-orang mengatakan tidak, Syekh Al-Albani itu tidak sembarang ditemui. Ya. Beliau memang sudah sangat ingin bertemu dengan beliau. Orang-orang mengatakan tidak, Syekh Al-Albani itu bukanlah orang yang mudah ditemui, apalagi tidak jelas siapa yang mau menemui. Tapi dia mengatakan tidak, pokoknya saya harus pergi. Kalau misalnya saya disambut, berarti alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya berarti kita cari cara yang lain. Lalu kemudian Syekh Abu Ishaq itu pergi dan ternyata disambut. Bukakan pintu dan beliau masuk, ya seperti teras. Lalu Syekh Al-Albani ini beberapa kali masuk. Pertama masuk, membawa makanan. Syekh Abu Ishaq mengatakan, lah ya Syekh, tidak usah repot-repot. Syekh mengatakan duduk. Ambil. Masuk lagi, ya minuman mungkin makanan atau yang lain masuk lagi. Bawa. Sampai 3 kali. Syekh Abu Ishaq ini selalu dia dengan, ya kita biasa seperti itu kalau di ini. Ya tidak usah repot-repot. Syekh mengatakan duduk. Terakhir itu agak keras, Syekh Al-Albani mengatakan duduk. Ya. Al-imtithalu huwal adab. Melaksanakan perintah itulah adab. Kamu mungkin menganggap bahwa dengan seperti ini kamu sudah beradab. Tapi adab yang sebenarnya itu ketika saya katakan kamu duduk, kamu duduk. Al-imtithalu huwal adab. Melaksanakan perintah itulah adab. Ya, melaksanakan perintah itulah adab. Terkadang kita berijtihad ya dalam hal ini. Kita menganggap inilah yang terbaik, tapi ternyata guru kita atau orang yang kita hormati atau orang tua mungkin itu justru merasa tidak nyaman. Dilaksanakan saja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, artinya di sini ya, di mana para malaikat ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedatangan malaikat ini bukan datang iseng-iseng ini. Ayo pergi datang, ketemu-ketemu. Tidak. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada surga. Ya. Makanya dalam hadis ya sebelumnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Bahwa setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang mentaatiku masuk surga, tapi siapa yang mendurhakaiku dia akan masuk neraka. Rasulullah memanggil ke surga itu ya dengan menyampaikan Al-Qur'an, dengan menyampaikan hadis, mencontohkan kepada kita ibadah, memberikan kepada kita syariat, semua itu adalah undangan menuju surga. Semakin banyak undangan yang kita terima dan kita penuhi, semakin surga itu berpeluang kita raih. Tapi semakin banyak perintah yang kita langgar, berarti semakin kita banyak menolak undangan-undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan undangan itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sampaikan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengundang kalian ke Darussalam, yaitu surga, kampung keselamatan. Jadi Rasulullah SAW menyeru kepada surga. Ya. Jadi yang mau masuk surga, ikuti seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti seruan selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebab banyak di antara kita ini itu banyak mengambil jalan-jalan selain daripada jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang disebut dengan tariqat, jalan-jalan. Ya. Padahal Rasulullah SAW itu punya jalan, kita tinggal ikuti. Ada hadisnya jelas. Kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan cara agar bisa masuk surga. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Ya, yaitu menjalankan perintah Allah, ya kesimpulannya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sampai menggaris-garis di tanah tentang jalan yang lurus, tentang pengaruh-pengaruh ataukah bisikan-bisikan atau ajakan-ajakan, pintu-pintu yang akan mengeluarkan kita dari jalan yang lurus tersebut. Ya, bahwa itu adalah pintu-pintu maksiat. Ada penyeru-penyerunya, ada yang memanggil. Fokus pada jalan yang lurus itu. Ada di situ ada orang yang memanggil. Ya. Dan itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya kita saja yang menyulitkan diri kita ini untuk memahami agama. Sebab tuntunan ada. Ada Al-Qur'an, ada hadis. Ada Al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadis. Ada ibadah dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat sulit itu adalah kita sendiri. Sesuatu yang kemudian mudah kita persulit. Ya. Yang begitu gampang, yang tidak membutuhkan analisa, kita persulit, terutama dalam konsep ya, ketuhanan, ilahiyah. Banyak orang membuat sulit dirinya. Yang seolah-olah masalah akidah ini adalah masalah yang hanya dipahami oleh orang-orang yang bersekolah atau kuliah. Padahal tidak. Agama ini adalah agama yang sangat mudah untuk dipahami. Membuat misalnya sifat-sifat 20. Sifat 20-nya Allah. Padahal itu sifat ini dimunculkan dari analisa falsafah atau ilmu kalam. Ya ada qidam, wujud, baqi, mukhalafatul lil hawadis. Yang kalau kita lihat penjelasannya begitu rumit, tidak cocok untuk orang awam. Sebisa dia bingung. Alhamdulillah ada Al-Qur'an dan ada hadis yang begitu mudah. Makanya sampaikan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu. Jangan rubah. Sampaikan hadis seperti itu. Kalau bid'ah, bid'ah. Bahasanya jangan percantik lagi. Apakah kita menganggap bahwa bahasa kita ini lebih baik daripada bahasa Al-Quran dan hadis? Sehingga kemudian kita mencari alternatif atau penggantinya. Yang seolah-olah kalau ini disampaikan akan merusak. Makanya saya pernah mendengar ada ceramah Bugis yang saya dengar. Dia mengatakan, jangan ucapkan kafir atau bid'ah. Ya. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak baik atau kasar. Subhanallah, ini bahasa Al-Quran dan ini bahasa hadis. Makanya katanya, dulu orang menggunakan kata pemali. Bukan menggunakan kata kafir atau bid'ah untuk melarang. Lalu kemudian itu dianggap baik. Kita katakan, sudah lihat dampaknya sekarang. Pemali ini banyak menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Ya. Siapa yang merusak itu? Yang merubah istilah. Kalau memang pemali ini dianggap sebagai pengganti dari istilah bid'ah ataukah kafir atau fasik atau munafik yang merupakan bahasa-bahasa Al-Quran. Kita seringkali merasa lebih perkataan kita itu lebih baik daripada Al-Quran dan hadis. Jangan bilang bid'ah, itu kasar. Jangan bilang ini, itu keras. Ya. Makanya bahasa Al-Quran dan hadis itu cocok untuk semua kalangan. Dia bilang jangan sampaikan ini masih anak-anak. Sampaikan itu bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Sampaikan. Kafir, musyrik, bid'ah, sampaikan itu bahasa hadis. Itu bahasa Al-Quran. Supaya mereka tumbuh dan kenal apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Tidak usah cari bahasa yang lain yang mudah dipahami atau tidak tersinggung atau apa dan seterusnya.
Jangan mengganti istilah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab dampaknya nanti itu akan lebih merusak. Terkadang orang kemudian berijtihad, ya kalau itu adalah ijtihad, tapi kalau keliru maka tinggalkan ijtihad tersebut. Seperti mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mendahului kita dalam dakwah. Jadi kalau ada bahasa Al-Quran dan hadis, sampaikan itu sama anak kita. Seperti sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak usah cari bahasa yang lain. Atau istilah-istilah yang lain. Kemudian wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau mau masuk surga, kalau tidak mau ya terserah. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan dia kafir. Tapi ingat ancaman orang yang kafir. Keutamaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya? Masuk surga, kemudian merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Masuk rumah, lalu kemudian bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan. Sebagaimana yang perumpamaan dalam hadis ini. Ya. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keberuntungan. Jangan pernah menganggap bahwa saya rugi karena saya mengikuti Rasulullah, karena saya panjangkan jenggot saya, karena saya tinggikan celana saya atau kain saya, karena saya... Jangan pernah merasa rugi. Tidak ada orang yang... Allah tidak pernah merugikan manusia karena mengikuti syariatnya. Tidak pernah. Ini adalah akidah dan keyakinan. Kalau saya lakukan ini, tidak mungkin Allah merugikan saya. Tidak mungkin. Dan seperti itu seharusnya kita melaksanakan syariat. Tiba waktu salat. Tidak mungkin Allah akan merugikan saya, membuat saya bangkrut rugi karena saya menjalankan salat. Perintahnya. Tidak mungkin. Ya. Sama dengan perempuan. Tidak mungkin Allah akan merugikanmu, memperlambat jodohmu kalau kamu memakai hijab syar'i. Tidak mungkin. Bahkan Allah akan memberikan kamu yang terbaik. At-tayyibuna lit-tayyibat. At-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ya. Yang membuat kita was-was itu syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu yang selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran, lalu memerintahkan kalian kepada kemungkaran, kerusakan. Kan syaitan yang begitu. Kalau kamu tidak ambil uang bank, dari mana kau dapat modal? Menjanjikan kefakiran. Lalu kemudian betul diambil uang bank. Wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Kalau kamu pakai jilbab besar, kamu tidak laku. Ya, atau pakai cadar, bagaimana laki-laki bisa tertarik? Wajahmu tidak terlihat, tertutup. Lalu syaitan perintahkan untuk, walaupun cadar ini memang pembicaraan dengan ulama itu antara wajib dengan sunnah. Ya, tapi jangan sampai bisikan itu datang, lalu kemudian, ya, bagaimana orang mau tertarik? Mungkin saya lambat jodoh karena saya pakai cadar. Lalu kamu kemudian lepaskan, itu adalah kelemahan iman. Ya. Syaitan yang selalu membisik-bisikkan kita. Syaitanu ya'idukumul faqr. Kemudian mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya hadis ini juga mencakup bahwa kita ini harus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan kita mengikuti. Kemudian terdapat kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam salat Rasulullah dapat melihat orang-orang yang berada di belakangnya. Rasul mengatakan kalau meluruskan saf kalian. Sungguhnya saya melihat kalian dari belakang.
Ya. Rasulullah melihat, ya, walaupun membelakang Rasulullah melihat. Kemudian diantaranya lagi bahwa, ya, dan seperti Allah memberi makan minum kepada Rasulullah SAW, ya, secara langsung. Innama yut'imuni Rabbi wa yaskini. Allah yang memberi saya makan dan Allah yang memberi saya minum. Ya. Dan banyak lagi kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kekhususan bagi Nabi, jangan kita lakukan. Ya. Atau kita menganggap bahwa juga kita punya itu. Kalau kamu juga punya berarti itu tidak khusus. Ya. Kalau kamu juga punya berarti itu bukan kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini, ya, di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain ada kata, ya, Al-Malik, raja. Dan raja yang dimaksud adalah Allah. Ya, perumpamaan. Walillahil masalul a'la. Kemudian memerintahkan membangun istana. Istana yang dimaksud adalah surga. Lalu kemudian, itu dalam riwayat lainnya, Allah memerintahkan untuk disiapkan makanan, maidah. Maidah yang dimaksud adalah kenikmatan di dalam surga. Lalu kemudian Allah mengutus seorang untuk memanggil ke tempat ini, ke surga ini, dan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa permisalan itu dalam penjelasan juga sangat penting, terutama dalam masalah fikih. Ya, makanya ulama mengatakan malam yatasawwar lam yatafaqqah. Yang tidak bisa menggambarkan permasalahan biasanya itu, ya, susah menjadi seorang faqih, seorang ahli fikih. Karena fikih itu bagaimana kita menggambarkan si A, si B, kalau masalahnya begini, kalau kasusnya seperti ini, ya. Itulah kerjaan para ulama fikih. Makanya banyak kasus-kasus yang sudah dibicarakan di masa lalu dan baru ada sekarang. Ya. Makanya seringkali kalau kita baca fikih-fikih terdahulu itu selalu mengatakan jika begini maka begini. Jika begini maka seperti ini. Ya, jika ada yang seperti itu diceritakan seperti itu. Jadi dia memperkirakan sesuatu yang akan terjadi lalu kemudian dijelaskan hukumnya, berhipotesa. Malam yatasawwar lam yatafaqqa. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya permisalan atau contoh ketika kita menjelaskan sesuatu. Kemudian, ya, di bagian terakhir hadis ini bahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Ya. Atau farkun, pembeda atau yang membedakan di antara manusia. Kan jelas siapa yang ingin kita ikuti. Kalau Rasulullah adalah pembeda, maka kita ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan salat. Kalau salat itu adalah al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah, kalau meninggalkan salat itu adalah kafir, bagaimana dalam hadis itu, maka lakukanlah salat. Ya, karena pembeda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pembeda di antara manusia. Ahli surga ataukah ahli neraka. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kemudian kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Sejauh mana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting bagi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pasti ujiannya berat. Ya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling keras cobaannya itu para nabi. Summal amsal, kemudian yang paling menyerupai. Summal amsal, kemudian yang paling menyerupai. Ya. Jangan kemudian mengatakan, wah, begini kesusahannya kalau hidup di atas sunnah. Ya memang seperti itu. Rasulullah disebut gila, ya.
pendusta, padahal pribadi yang dikenal ya, Al-Amin. Tapi setelah itu kemudian banyak mendapatkan gangguan dari kaumnya. Ya. Makanya kita fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Jadi orang yang mengikuti sunnah itu jangan suka baper. Ya. Sedikit-sedikit fokus terhadap bahwa kita itu beribadah atau mengikuti sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain. Ya. Bukan karena komentar orang lain, bukan karena penilaian orang lain, bukan. Semua cerita tuh. Biarkan dia bercerita, ya. Yang kedua, siapa lah tak guna cerita kita. Yang penting kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Bahwa ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa kita capai. Jedulai. Ya nasa mempegi bosi. Tidak bisa. Wa ridallahi ghayatun la tudrak. Sedangkan ridha Allah ini adalah tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Fadrik mala yutrak. Maka raihlah apa yang tidak boleh ditinggalkan. Fatruk mala yudrak. Dan tinggalkanlah apa yang tidak bisa diraih. Sudah berhenti mencari ridhanya manusia. Fokus kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan syariat. Tak orang mau cerita apa terserah dia. Ya. Yang penting kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. So kalau tidak ya, jangan sampai kita ini termasuk orang yang lemah imannya. Begitu mudah diombang-ambing oleh perkataan manusia. Ya. Rasulullah disebut gila, Rasul disebut ini, Rasul disebut ini, dan seterusnya. Ya. Tapi tetap berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti seharusnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kitab yang kedua yaitu kitab Bulughul Maram. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Waqid al-Laythi. Diriwayatkan dari Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'ah, apa saja yang dipotong, diambil, dipotong, minal bahimati, dari hewan, wahia, dan hewan itu, sedangkan hewan itu, hayyatun, hidup, fahuwa mayyitun, maka ia itu bangkai. Yang diambil itu bangkai. Ya. Misalnya kita punya sapi, ya, doki mandre coto, kalimegel ada apa ku 1 ekor. Wah, dia potong dulu kakinya 1. Ya. Kada baca pice dicuali. Tidak boleh, itu bangkai. Dihukumi sebagai bangkai. Akhrajahu Abu Dawud, ya. Ini wawunya dihilangkan. Wa Tirmidzi wa hassanahu, dan beliau menghasankan, wal lafzu lahu, dan ini adalah lafaz hadisnya. Baik, fawaid hadis ini yang pertama, ada kaidah dari ulama mengatakan ma ubina, apa saja yang dipisahkan, ya, minal bahimati, dari hewan, kamaitatihi, ya, atau kamaitatiha, maka dia seperti bangkainya. Jadi apa saja yang dipisahkan dari hewan dalam keadaan hidup, maka ia seperti kondisinya dalam bentuk bangkainya. Jadi kalau bangkainya itu halal, maka memisahkannya itu halal. Sama dengan ikan misalnya. Ikan yang hidup, kita ambil sebagian, ya, maka ini dari segi hukum, ya, dari segi hukum, maka itu tetap halal, ya, karena bangkainya halal. Jadi apa ini kaidah? Apa yang dipisahkan dari hewan, maka itu seperti hukum bangkainya. Kalau bangkainya halal, maka dia halal. Kalau bangkainya bersih, maka dia bersih. Kalau bangkainya najis, maka dia dihukumi najis. Seperti manusia. Manusia kan? Ya, mayat. Kalau bukan bangkai, mayat. Misalnya ada yang terambil ketika dia hidup, ya, maka kondisinya ketika dia jadi mayat kan suci, bersih. Maka yang terambil darinya, yang terpotong ketika dia masih hidup, itu suci, bersih. Walaupun tidak boleh dimakan. Walaupun tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian, tidak melakukan segala bentuk yang dapat menyiksa binatang. Tidak melakukan segala bentuk yang dapat menyiksa binatang. Ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Bahkan Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada hewan. Di antaranya kita mendapatkan riwayat bahwa kita akan mendapatkan pahala karena apa? Ada riwayat yang menjelaskan bahwa mendapatkan pahala karena memberi minum seekor anjing. Ya, kita sering dengar riwayatnya, dengan sepatunya kah,
dia kemudian mengambil air dan meminumkannya, seorang pelacur, lalu kemudian dia masuk surga karena itu. Ya. Kemudian masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada riwayatnya bahwa seorang perempuan itu masuk neraka karena dia habasat, menahan ya seekor kucing tidak diberi makan sampai mati. Dia masuk neraka karena itu. Lalu kemudian ada riwayat memberi hak hewan berupa makanan dan minuman serta tidak membebani di atas kemampuannya. Kalau kamu punya unta, beri makan. Jangan memberikan beban untuk dia pikul melebihi kemampuannya. Nah, itu termasuk menyiksa. Kemudian Islam membolehkan membunuh hewan untuk dimakan. Kalau mau bunuh, sembelih, berarti itu dimakan. Ya. Atau karena membahayakan. Islam membolehkan membunuh hewan. Ada beberapa hewan disebutkan karena membahayakan. Ya. Di antaranya yang hewan yang itu seperti tikus, ya. Ular. Kemudian Islam memerintahkan untuk menajamkan pisau dan memperbaiki cara sembelihan. Ya, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau kamu menyembelih, perbaiki cara sembelihnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kamu membunuh, maka perbaiki caranya. Kemudian ada adab-adabnya, hendaknya menajamkan pisaunya. Wal yurih, dan hendaknya menenangkan hewannya. Itu adab-adab. Itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kasih sayang kepada hewan. Kemudian haram hukumnya memakan bangkai. Ya. Bangkai adalah hewan yang mati tidak melalui penyembelihan syar'i. Di sini kata bahima, ulama menjelaskan bahima itu adalah hewan yang memiliki 4 kaki. Itu bahima. Tapi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahima ini mencakup semua. Karena bahima itu, beliau menjelaskan dari sisi bahasa, itu dari kata ibham. Kenapa dikatakan bahima? Ibham karena tidak jelas apa yang dia ucapkan sehingga kita bisa memahaminya. Tidak jelas. Walaupun bunyinya kita pahami, tapi ucapannya tidak jelas. Ya, itu kenapa dikatakan bahima dari segi penamaan, dari segi bahasa. Penamaan dari segi bahasa. Kemudian di sini senantiasa kita memperhatikan makanan dari segi halalan dan thayyibannya. Ya. Jadi makanan itu halalan, thayyiban. Bukan cuma halal, tapi juga thayyib. Ya. Karena makanan itu terkadang halal zatnya, tapi caranya yang tidak halal. Ya, terkadang caranya halal tapi zatnya yang tidak halal. Dia pakai uangnya sendiri tapi dia beli minuman keras misalnya kan. Kemudian halal caranya, halal zatnya tapi tidak cocok dia makan. Ya. Misalnya dia kolesterol, tidak boleh dia makan ini atau itu. Halal tapi tidak thayyib. Ya. Bertentangan dengan penyakitnya. Kemudian cara mengamalkan hadis ini, tidak memotong bagian tubuh hewan dalam keadaan hidup. Kemudian menyembelih hewan secara syar'i. Ini harus dipelajari bagaimana cara menyembelih hewan. Kemudian tidak memakan bangkai. Kemudian mengasihi hewan, dan yang kelima memastikan kehalalan makanan yang kita makan. Jadi hadisnya pendek, mudah dihafal. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun wa huwa mayyitun. Apa saja yang dipotong dari hewan itu, anggota badannya, dalam keadaan hidup, maka itu digolongkan sebagai bangkai. Dan itu hukumnya haram. Dan bangkai ini selain haram juga memberikan dampak yang tidak baik. Hanya hati-hati, ya, terkadang kita membeli hewan, kita sangka itu adalah sudah halalan thayyiban, atau mungkin mati karena sembelihan tapi ternyata tidak. Misalnya kita beli ayam potong, ya, baru dia gores lehernya, dia lempar di air panas. Kan begitu biasa, dia tidak biarkan dia mati dulu. Ya.
Baru dia celup 2-3 kali, langsung kasih masuk di pembuka apa namanya itu, cabut bulunya. Jadi dia mati di mana sebenarnya ini ayam ini? Jadi supaya kita tidak makan bangkai dan litoni matu bangkai mata beli Andre. Jadi pastikan setelah dipotong lihat, sabar-sabar dulu, biarkan dulu mati di situ. Baru kasih masuk di air panas, baru dicabut dulu. Kan apalagi kalau orderan banyak. Terutama di Wepel mati di situ. Apalagi memang air panasnya memang sementara menyala kompor. Itu perlu kita berhati-hati. Memastikan makanan yang kita makan itu adalah halal. Jadi sosoki manre bangkai waliyazubillah. Baik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengajian pekanan kita. Mudah-mudahan kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, keimanan. Lalu kemudian pertemuan sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.